Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Ilmu adalah cahaya, namun adab adalah pintu untuk menerima cahaya itu. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya dilihat dari luasnya pengetahuan, tetapi juga dari tinggi rendahnya adab yang dimiliki. Tanpa adab, ilmu mudah menjerumuskan pada kesombongan dan menghilangkan keberkahan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas pentingnya mendahulukan adab sebelum ilmu. Bagaimana Al-Quran menekankan kesabaran dan konsistensi dalam belajar, serta mengapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang menyatukan iman, ilmu, dan adab. Semoga pembahasan ini memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki sikap, meninggikan akhlak, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakom. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat afiat. Sehat, sibuk di mana-mana. Alhamdulillah sehat. Tapi semangatnya luar biasa, kita yang muda tidak boleh kalah. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak Kiai, adalah adab sebelum ilmu. Ini juga penting sekali buat saya karena ya itu tadi kita ada di majelis ilmu yang mulia ini. Nanti insya Allah kita akan bisa belajar sama-sama juga dengan pemirsa. Tapi sebelum kita elaborasi lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tadi di awal di mukadimah pembukaan disebutkan bahwa penting sekali melihat adab dan ilmu itu sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau kita melihat, adab punya kedudukan yang luar biasa dalam rangka proses mencari ilmu. Bagaimana kemudian Islam menjelaskan posisi atau derajat adab ini Pak Kiai dalam konteks mencari ilmu? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pak Mila dan para pemirsa, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada nabinya itu bukan kepandaiannya. Allah memuji Nabi Muhammad itu bukan karena hebatnya memikirkan membuat strategi perang dan bagaimana membuat ya Fathu Makkah bisa berhasil. Tetapi Allah memujinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya dengan akhlak yang agung. Jadi enggak dipuji kecerdasan seseorang, ya, tetapi yang dipuji kalau ketika akhlaknya bagus, akhlaknya sempurna. Oleh karena itu di kalangan sahabat sendiri, ya, ada satu fenomena yang menarik ketika Al-Aqra bin Habis, salah seorang sahabat dari pedesaan datang. Pada saat itu ada kumpul sahabat-sahabat senior. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah istamilhu fi qaumi. Orang ini, Aqra bin Habis ini boleh kita pekerjakan untuk kaumnya. Jadi amil zakat. Dia mendapatkan bagian 1/8 untuk kehidupannya, tapi dia rajin, dia bisa ngambil dan dia bisa ngirimkan. Sebelum Nabi menjawab, Abu Bakar, la tasmil ya Rasulullah. Jangan diangkat dia ya Rasulullah. Maka terjadilah ribut antara Abu Bakar dengan Umar tentang satu orang, Aqra bin Habis ini. Maka turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Pada saat itu ada efek. Ada seseorang yang ketika turun ayat itu berminggu-minggu dia tidak balik lagi. Sehingga Rasul tanya, si fulan kemana? Ya, maka ditengokinya. Dan ini juga kita ya, kalau punya teman majlis nggak hadir-hadir, Mbak Mila, kita sunat tuh nengokin. Ternyata dia bilang, aku nggak berani karena vokal suaraku keras.
Kan memang ada orang ya yang ngomongnya nadanya tinggi gitu, vokalnya tinggi. Apa kabar orang Batak misalnya Pak Kiai? Seperti Orang itu. Makassar, orang Timur gitu Tinggi kan. kan. Kenceng kan memang. Nah, sejak turun ayat itu aku nggak berani gitu. Maka diberitahu Rasul, suruh ke sini, suruh ke sini. Yang dimaksud dengan ayat itu bukan vokal. Oh. Yang dimaksud itu jangan mengangkangi ketika sesuatu sudah Allah tetapkan. Jangan lebih, kan seperti dia bilang angkat nih, oh jangan diangkat. Nah itu sama meninggikan suara padahal Nabi ada. Biarkan saja Nabi, hak prerogatif Nabi kan ketika dia mau mempekerjakan Aqra bin Habis ini. Nah itu menunjukkan bahwa kan penunjukan dan penolakan itu berdasarkan ilmu pengetahuan tuh. Iya. Tapi adab tidak memperbolehkan seperti itu ketika ada orang yang mesti dimuliakan. Gitu. Jadi memang harus adab didahulukan dulu Pak. Iya. Sebelum ilmu. Bahkan kalau pengen cepat jadi orang yang pandai, pengen cepat jadi orang yang alim, manfaatkan jalur adab. Oh, Masya Allah. Bukan jalur ta'allum, belajarnya dimaksimalkan. Bukan, adabnya ditinggikan. Oh, Masya Allah. Dan dia membuka futuh kasirul ilim. Dia bisa membuka banyaknya ilmu yang orang itu belajar dengan kutub buku, nggak bisa membukanya. Oke. Jadi justru bisa letak keberkahan ilmu itu, cepat atau tidaknya mungkin kita bisa menyerap ilmu itu Beradab. Adab. Beradab. Jadi kalau ada yang ngeyel apa-apa dibantah, nah itu tuh berarti adabnya Malah nggak bagus. Malah nggak bagus Pak. Nggak bagus. Karena biasanya kan anak sekarang, ya kan ini bagian dari kritis, ya kan? Iya. Mungkin Pak Kiai ya, semakin kritis kan semakin baik. Kadang-kadang malah justru ketika mungkin ada orang yang lebih tua atau mungkin guru yang menerangkan gitu ya. Jadi kesannya nanti bisa dibantah gitu. Kepada orang tua, kepada guru nggak boleh kritis. Bukan tempatnya. Kalau makomnya debat dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Di kalangan Imam Syafi'i saja murid-muridnya ada yang tidak berani mengangkat gelas ke mulutnya, ya ke mulutnya dari lantaran ta'ziman li syaikhihi, karena merasa besarnya gurunya di depan, mengangkat gelas saja dia nggak bisa. Karena segan, takut mengganggu. Iya, takut mengganggu gitu. Insya Allah. Adabnya luar biasa ya. Iya. Nah kita, ya mungkin kita juga sekarang ada di fase mungkin krisis. Itu tadi ya, kalau istilah mungkin anak sekarang attitude ya Pak Kiai ya. Iya. Jadi perilaku, karakter itu yang mungkin masih kita perlu belajar lagi sama-sama. Jadi intinya Pak Kiai dari apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa akan ada bukan apa ya istilahnya, atau bisa dikatakan keburukan kalau kita kemudian pada akhirnya tidak mendahulukan adab sebelum ilmu. Apakah akan kita mendapatkan kerugian berarti Pak Kiai? Rugi. Sekarang kan terjadi ya pergeseran nilai. Ketika orang mencari pendidikan setinggi-tingginya, tetapi melupakan adab. Padahal semestinya meninggikan adab, ilmu akan tergapai. Nah, itu yang sering kita lupakan itu. Jadi sebenarnya adab lebih dahulu. Jadi dari awal Mbak Mila punya anak, dia mesti bimbel, mesti apa lagi tingkatannya TK, apa sebelum TK? Playgroup gitu. Playgroup, TK, SD. Maka dari mulai kecil itu dia sudah diajarkan bagaimana membawa bukunya, bagaimana dia cium tangannya, mengucapkan salamnya. Kalau anak ini mudah dibentuk, maka yakinlah kalau anak ini nanti akan cerdas. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dari kecil kita sudah bisa nilai, oh anak ini mudah, sopan gitu. Ini sebuah perspektif yang menyegarkan sebenarnya. Yeah. Artinya kadang-kadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua muda Pak Kiai, menganggap bahwa kesuksesan akademis itu yang lebih utama. Pokoknya anak saya pinter, bisa bahasa ini, bahasa itu. Mungkin matematika, apa pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik ya. Tapi justru kadang kita lupa bahwa masalah adab, attitude-nya kita miss gitu. Padahal justru harus dibentuk dulu adabnya. Pak Kiai, sehingga nanti kemudian akan lebih mudah
insya Allah penyerap ilmu ya Pak Kiai ya. Lebih mudah, bahkan dia nanti akan lebih cerdas, lebih pintar dan lebih banyak ilmunya. Masya Allah, betul. Jadi orang salah mengorientasikan pola pendidikan anak itu, terjadi pergeseran yang bisa jadi karena memang standar nilainya yang tidak sama. Jadi ini fokusnya harus kita kembalikan lagi bahwa membentuk adab Ya. itu lebih utama. Nanti insya Allah keberkahan ilmu akan menyusul. Gitu. Iya, kan kalau Nabi dipuji, kenapa bukan kecerdasannya? Iya, tapi akhlaknya. Akhlaknya. Insya Allah. Menarik sekali. Pak Kiai, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Zaim Islah dari Mesir. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaim Islah, mahasiswa Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Untuk pertanyaan pertama, mendahulukan adab sebelum ilmu, apakah itu merupakan kaidah usul atau merupakan mahfuzat atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama? Jikalau itu kaidah usul, di manakah kami dapat merujuknya? Untuk pertanyaan yang kedua, ilmu merupakan ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi khalayak ramai. Sedangkan adab merupakan ibadah qasirah yang kemanfaatannya dapat dirasakan bagi orang yang melakukannya. Pertanyaannya, apakah ibadah qasirah dapat menjadi lebih baik daripada ibadah muta'addiyah? Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, mahasiswa Universitas Kairo, Mesir, luar biasa. Mas Islah, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu Pak Kiai. Jadi ungkapan mendahulukan adab sebelum ilmu ini apakah memang ada kaidah usulnya ataukah hanya sekedar kata mutiara yang disampaikan ulama? Dan kalau misalnya usul fikih, rujukannya apa Pak Kiai? Silahkan. Baik, Mas Zaim Islam. ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau dibilang bahwa ini pertanyaan yang punya nilai bobot, saya terima kasih dengan pertanyaan Mas Zaim di Mesir ini. Kalau dibilang ini pertanyaan yang pertama dengan yang kedua ini punya hubungan logika yang bagus gitu. Ada kalimat sulukul adab aula min imtisali awamir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sulukul adab aula min imtisali awamirih. Melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa adab harus lebih utama walaupun berhadapan dengan atau menyalahi perintah. Nah, perintah itu bisa jadi adalah perintah yang punya dimensi keilmuan. Pertanyaan pertama, apakah ini kaidah usul fikih? Bukan. Ini disebut dengan maqalatul ulama. Dan yang mengatakannya ini bisa dikoreksi pada kutipan yang dilakukan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Dari kalangan tabi'in ada Abdullah ibnul Mubarak. Beliau menukil pendapat dari Sufyan ibnu Uyainah yang mengatakan dalam redaksi yang
insya Allah tidak menyimpang jauh. Sulukul adab aula minim tisali awamirih. Melaksanakan adab jauh lebih bagus daripada melaksanakan perintah. Di dalam kitab itu juga dijelaskan oleh Ibnul Mubarak bahwa Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang selalu diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam apabila beliau sakit atau bepergian. Suatu saat tanpa sepengetahuan Abu Bakar, maka sholat sudah diikomatkan oleh Bilal, maka beliau maju ke depan untuk mengimami sholat. Dan imam itu menghadap ke belakang lagi, menghadap ke makmum untuk merapikan barisan. Sawu sufufakum, sawu wa'tadilu gitu. Maka dilihatlah Rasul keluar, Rasul datang ya ke masjid itu sambil memberi isyarat untuk diteruskan sholatnya. Perintah Rasul itu hukumnya wajib. Al-amru lil wujub. Perintah itu adalah wajib diteruskan. Tetapi adab tidak memperbolehkan melaksanakan perintah itu. Maka beliau keluar dari mihrab tempat pengimaman itu karena merasa tidak layak ketika mengimami di belakang itu ada Nabi. Nah itu, jadi dia bukan makalah, bukannya kaidah usul fikih, tetapi dia makalah ulama. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnul Mubarak tentang perkaatannya Sufyan Ibnu Uyainah dari kalangan tabi'in. Yang kedua, kalau ini logikanya bagus nih pertanyaan, 1, 2. Kalau memang adab lebih utama, kenapa kok adab disebutnya ibadah qasirah? Ibadah yang sifatnya menguntungkan untuk pribadi. Sementara yang lebih bagus ilmu itu, ibadah muta'adiyah bermanfaat orang banyak. Kok bisa yang untuk kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan yang lebih umum? Jadi pembandingan gini Mbak Mila, supaya para pemirsa lebih memahami. Karena ini levelnya berbeda-beda. Orang pergi haji, selesai pergi haji dia mau berangkat haji lagi gitu. Tetapi tetangganya membutuhkan operasi perlu dana. Apakah dia perlu haji atau dia berikan orang yang membutuhkan untuk operasi? Kalau haji muta'addi, qasirah. Tapi kalau dia berikan kepada tetangganya itu muta'addiyah. Nah itu. Kalau memangnya adab lebih penting, kenapa dia kok ibadahnya disebutnya qasirah? Padahal yang dikalahkan muta'addiyah. Ini logikanya terbangun. Saya ingin mengatakan pengelompokan muta'addiyah dan qasirah itu tidak seperti ini. Sepintas memang adab itu seperti ibadah qasirah, tetapi bukan. Coba kita lihat ya, guru yang akhlaknya bagus, guru yang budi pekertinya bagus, ternyata bisa merubah orang bukan cuma dengan ucapannya. Ya, saya merasa termasuk seorang yang merasakan itu karena saya pengacara, kemudian saya beralih, saya mengaji gitu. Saya ngaji pakai lepis, rambut saya panjang, saya tidak pernah ditegur oleh guru saya. Tetapi betapa kebaikan akhlak beliau itu menyebabkan sebuah kesadaran saya tidak layak kalau pakai lepis di depan dia atau rambutnya panjang. Jadi maknanya adab itu juga muta'addiyah juga. Jadi walaupun pelakunya bersifat perorangan, tetapi dampaknya dia juga ibadah muta'addiyah. Bahkan bukan cuma muta'addiyah, kalau muta'addiyah itu artinya semata-mata bermanfaat untuk orang banyak. Kalau adab itu jadi multi ibadah gitu, karena yang dia ya apa itu yuhibbullah wa yuhibbur rasul, menanamkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Ya itu banyak nanti di dalam Al-Quran itu kajian-kajian kecintaan itu harus menjadi dominan dibandingkan dengan kecintaan dalam ketaatan. Ya. Jadi itu tadi, adab itu tidak semata-mata untuk diri sendiri, tapi efeknya, dampaknya banyak.
Itu juga dirasakan oleh orang lain juga ya Pak? Banyak orang dirubah tapi nggak dimarahi. Iya betul, karena dari contoh teladan Iya. yang diperlihatkan, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengena Iya. jawaban dari Pak Kiai ini oleh Mas Daim Islah di Mesir. Terima kasih sekali sudah mau mengirimkan pertanyaan ya Pak Kiai, Iya, jauh-jauh betul, dari betul, Mesir. betul. Kita bisa lanjutkan, tapi kita jeda dulu Pak Kiai. Iya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahulukan Adab Sebelum Ilmu. Pak Kiai, tadi kita sudah membahas adab, bagaimana kedudukannya, bagaimana kemudian kita membandingkan dan mendudukannya dengan ilmu. Tapi sebenarnya kalau dalam tataran yang konkret Pak Kiai, adab menuntut ilmu tuh sebenarnya apa saja Pak Kiai? Mungkin kita perlu diingatkan lagi Pak Kiai. Ya, jadi ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Ya, Muta'alim. Ta'limul Muta'allim artinya kitab adab yang mengajarkan bagi orang yang belajar dan belajar. Iya. Jadi tuntutannya dua tuh. Bahkan Kiai Hashim Asy'ari juga membuat kitab khusus tentang adab ya, belajar dan mengajar itu. Di kalangan pesantren Tebu Ireng dan pesantren yang Nahdiyin itu biasanya dipakai karya beliau itu. Jadi dua-duanya harus punya adab. Dua-duanya. Dua-duanya harus punya adab. Nah, khusus bagi murid ya, maka sebelum dia belajar dia harus memiliki sebuah bais yang positif, motivasi yang positif. Iya. Apa sebenarnya tujuan dia mau belajar? Nah, sehingga dia perlu mengetahui bahwa apabila masih ada kepentingan-kepentingan duniawi, maka dia jangan melakukan gitu. Artinya kalau kan maaf nih ya, maaf para pemirsa, ada ibu-ibu yang mengarahkan anaknya sekolahnya di sini aja. Coba kamu lihat itu, lulusan itu bisa di sini, lulusan ini kemudian bekerjanya di sini gitu. Nah, itu kalau di dalam metode Ta'limul Muta'alim itu nggak boleh. Jadi belajar itu ya karena Allah. Belajar itu harus murni, memang ingin membesarkan ilmunya itu sendiri. Jadi baisnya itu yang diluruskan. Yang kedua niatnya, ketika dia melakukan menuntut ilmu itu memang benar-benar dia jaga jangan ada gharad-gharad duniawi, kepentingan duniawi. Gua nanti kalau jadi ustadz orang lain kan akan cium tangan. Kalau jadi ustadz nanti kemana-mana dihormatin. Mau rumah ada yang ngasih, mau mobil ada yang ngasih. Ya, Aduh. kalau amplopnya dikasih gede nanti berkatnya lebih banyak. Nah, itu gharad-gharad itu harus ditinggalkan. Wah. Termasuk gurunya ketika dia tahu anak muridnya itu gharadnya tidak bagus, dia nggak boleh mengajar. Jangan mengajarkan ilmu kepada orang yang adabnya belum bagus, karena dikhawatirkan nanti dia seperti al-himar yahmalul asfar, keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab besar. Keledai suruh membawa kitab-kitab yang besar yang banyak. Apa manfaatnya buat keledai? Ya, tidak ada nilai sama sekali. Nah, begitu juga ketika seorang guru mengajarkan kepada seorang anak yang tidak beradab, maka nanti ilmu itu menjadi besar dalam punggungnya, tetapi tidak bernilai muta'adiyah, tidak bermanfaat buat orang banyak. Itu bagian adab yang terpenting. Sehingga tadi diantaranya itu tidak boleh ngomong, ya terlalu tinggi, tidak boleh membantah dan lain sebagainya. Walaupun ini juga nanti juga ada ekses-ekses nih para pemirsa, mohon maaf. Kasus-kasus ya seorang guru yang melecehkan anaknya dengan dalil harus
tunduk, harus nurut kepada guru. Ini kesalahannya bukan di murid, tetapi kesalahannya Pengajarnya. di guru ya. Oleh karena itu yang wajib beradab itu bukan murid, tetapi guru juga harus punya adab, punya etika itu. Saya juga sebagian dari yang merasa kecewa karena sama-sama punya lembaga ya pendidikan, tapi seyogianya kita nggak boleh terjadi hal yang semacam itu. Jadi betapa pentingnya adab itu. Oke. Jadi beberapa poin dalam konteks menjaga adab ketika menuntut ilmu adalah tadi ya Pak Kiai. Iya. Meluruskan niat juga dan kemudian motivasi tujuan kita apa. Jadi menjauhkan, menggugurkan tadi tujuan-tujuan duniawi. Kesabaran kan juga penting ya Pak Kiai dalam proses menuntut ilmu. Seberapa penting kesabaran itu dalam konteks menuntut ilmu Pak Kiai? Ya, ada syarat lain ya yang benar, yang syarat yang ketiga itu adalah sabar. Sabar. Bisa jadi dia bertemu sama satu masalah, bertemu sama satu disiplin ilmu yang dia sulit. Nah itu. Umpamanya warisan, Ya. itu kan menghitung. Faraid itu menghitung, maka dia merasa kesulitan, maka dia mesti sabar. Nah, syarat yang keempat ini yang bisa mengatasi ya kesulitan itu adalah tulus zaman. Tulus zaman. Artinya. Tulus zaman itu maknanya belajarnya yang lama. Jadi jangan instan. Belajarnya harus lama. Orang yang belajar lama secara terus, maka segala kesulitan tanpa sadar ketika dia belajar, dia sudah melewati kesulitannya. Pada saat dia berhadapan, dia bisa mengatasinya. Itu betapa pentingnya. Sehingga nggak bisa lagi masih muda, untuk muda digambarkan sebagai ustadz dan lain sebagainya. Karena memang kaedahnya, kalau ulama-ulama itu adalah bituliz zaman. Ada orang pernah bertanya sama Muallim Syafi'i Azami, kata tulus zaman itu ukurannya berapa tahun belajarnya? Beliau mengatakan 40 tahun. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hambal baru menikah setelah belajar 40 tahun. Insya Allah. Kenapa? Karena menurut dia sebelum mumpuni, belum layak untuk terjun ke masyarakat. Nah, jadi betapa guru jelas harus lebih bagus daripada muridnya dari sisi etika dan kemampuan keilmuan, karena memang dia bisa menjadi perusak ya dari pendidikan itu sendiri ya. Oke. Jadi ternyata itu tadi ya Pak Kiai, bahwa adab itu tidak hanya sekedar apa yang harus dilakukan murid ketika dalam majelis ilmu, tapi pengajar justru yang menjadi teladan sebenarnya Pak. Iya, harus. Tadi Imam Ibnu Hambal bahkan 40 tahun. 40 tahun. Karena merasa beliau saja yang kita anggap apa sih ya kurangnya ilmunya beliau gitu ya. Iya. Tapi beliau masih menganggap bahwa masih kurang belajarnya. Jadi memutuskan baru menikah di usia 40 tahun. Jadi penting untuk tahu juga ya bahwa bagi seorang pengajar itu tidak merasa paling tahu, paling pintar, paling mulia, itu juga penting ya Pak Kiai. Itu bagian dari itu penyakit yang berbahaya. Itu penyakit yang berbahaya ketika dia merasa belum lama belajar tetapi dia sudah meranggap cukup dan tidak mau belajar lagi. Itu penyakit yang paling kronis. Imam Ahmad Ibnu Hambal itu kenapa dia sampai 40 tahun dia baru menikah? Karena menurutnya wanita itu sangat cemburu dengan ilmu. Jadi banyak di kalangan ulama itu, seorang istri itu protes. Ya, dia tidak mau masak pagi hari, kemudian di dalam tempat tutup nasi itu, Mbak Mila? Iya, pakai apa sih istilahnya? Ya, Ya, lupa pakai namanya. tutup nasi itu. Tudung nasi. Tudung ya, Pak nasi Kiai, itu, ya. itu ditaruhin kitab sama dia. Sama istrinya taruhin kitab. Begitu Pak. Karena semalam suaminya, Ya Allah ya Rabb. ya karena semalam suaminya terlalu malam belajarnya sehingga tidak nyolek-nyolek dia. Betul. Sehingga Perempuan suka gitu. ya ketika mau sarapan pagi hari dia lihat kitab dan istrinya bilang, makan aja itu kitab. Ya Allah. Jadi wanita itu cemburu sama ilmu. Itu satu yang Mbak Mila.
Sekarang pengalaman saya. Pengalaman saya mengajar ilmu alat supaya anak-anak bisa membaca kitab klasik itu, nahu, sorob, ya, ma'ani, badi, mantek, belajar itu. Kalau dia udah mau bisa kemudian dia menikah, gagal. Itu banyak, sehingga saya tuh sering nyesel. Sehingga saya buat perjanjian. Kalau yang mau belajar ilmu alat, kalau belum 4 tahun nggak boleh menikah. Wah, Masya Allah. Nah, kalau mau kontrak. Jadi ada. Jadi emang umumnya begitu. Nanti dia gagal karena dia kan mesti bekerja. Karena dia punya urusan. Apalagi kalau sudah punya anak. Iya. Ngajinya sudah. Prioritasnya jadi berubah. Nah, itu mengapa tulus zaman. Panjangnya belajar itu perlu sangat ditentukan gitu. Masya Allah. Apalagi kita yang ibarat kata remahan renggingan ini ya Pak Kiai. Iya, iya. Jadi kayak semangat belajarnya setidak-tidaknya kita punya giroh, semangat belajarnya tinggi ya Pak Kiai. Iya. Untuk bisa senantiasa menuntut ilmu dan adabnya juga senantiasa diperbagus gitu. Luar biasa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik, ya. Kembali nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahulukan Adab Sebelum Ilmu. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa di-share Pak Kiai. Terkait bagaimana kemudian kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pada saat kemudian Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir, kan juga ada refleksi bagaimana seorang Nabi besar ini menuntut ilmu begitu ya kepada Nabi yang lain. Bagaimana kemudian ini bisa di-share kepada kami Pak Kiai? Iya, ini masyhur ditulis di dalam Al-Quran. Ada beberapa nilai pelajaran tentang Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada seorang Nabi yang bukan Rasul. Ini menunjukkan bahwa umur tidak boleh jadi alasan untuk tidak belajar kepada guru yang lebih muda. Status sosial yang lebih tinggi tidak boleh menjadi penghalang ketika pengajarnya status ekonominya lebih rendah. Jadi simbolik-simbolik keduniaan itu nggak boleh dijadikan penghambat. Itu pertama. Yang kedua, dua orang ini tipologinya memang beda. Nabi Musa adalah tipologinya fuqaha. Fuqaha itu artinya orang yang menguasai ilmu syariat. Sementara ya Nabi Khidir, ya boleh Khidir atau Khadir, beliau adalah orang yang sudah melampaui syariat dan sudah masuk pada makom ma'rifat. Okay. Ya, sudah sampai pada makom ma'rifat. Terjadi kesenjangan. Terjadi kesenjangan antara makom syariat dengan ma'rifat itu. Maka apa saja yang dilakukan oleh Nabi Khidir dia dianggap salah karena kacamatanya syariat. Nabi Khidir dianggap salah, ditegur oleh Nabi Musa karena menyalahi syariat. Dan itu ya padahal yang jadi syarat kalau mau ikut sama saya kamu mesti sabar. Jadi Nabi Musa tidak sabar atau kurang sabar dalam menghadapi masa belajar kepada dia. Jadi yang bisa kita pelajari, ya kita ambil intisari dari pelajaran Nabi Musa ini bahwa orang jangan cuma belajar syariat, tapi harus belajar hakikat, makrifat. Yang keduanya juga harus berselimut dengan akhlak, dengan adab. Ya, perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu menjadi gambaran bahwa dua disiplin ilmu itu adalah berdiri sendiri dan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang semua orang bisa mempelajarinya. Nah, sebenarnya ada kisah yang lebih bagus dalam memberikan contoh tentang adab ini Mbak Mila. Coba kita anggap ya pada kalangan tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat.
Di antara murid-murid sahabat yang alim itu adalah Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i, imam kita itu pernah datang ke rumah gurunya Imam Malik. Dia lihat ada beberapa orang yang datang menyerahkan beberapa ekor kuda. Tujuannya untuk dipakai oleh gurunya Imam Malik ini untuk keperluan mengajar atau keperluan-keperluan lain. Kalau sekarang kan guru diberikan mobil sama murid dalam rangka mobilisasi dakwahnya. Maka Imam Syafi'i ketika datang ke rumah gurunya, dia lihat ada kaki-kaki kuda bagus gitu. Wah, ini mahal ini. Kalau mobil mungkin merek yang mahal gitu. Maka dia memberikan apresiasi kepada gurunya. Ma ahsana ya Syekh. Alangkah luar biasanya kendaraan ini. Maksudnya Imam Syafi'i, ini memang mahal, ini layak, emang pemujian yang luar biasa. Apa Mbak Mila? Dia bilang, kata Imam Malik nih, ya Aba Abdillah, huwa kullu hadiyatu minni ilaik. Ya Abu Abdillah, kunyahnya Imam Syafi'i ini. Itu semua hadiah dariku untukmu semua. Lala ya Syekh, bukan, maksud saya bukan itu gitu. Ya, maka dibilang inni astahi masyian fil Madinah wa fihi nabiyullah. Gitu. Aku malu kepada Allah berjalan di kota Madinah di atas kuda sementara di bumi ada Rasulullah ditanam. Enggak berani dia naik kuda. Ya, enggak berani. Yang kedua, ulama besar di Mesir, Al-Azhar, ada yang masyhur ulama besar, ya Profesor Dr. Ali Jum'ah, ulama besar. Beliau mengatakan, wa kana ba'du ahlillah yakhla'u na'laihi inda dukhuli Madinah al-Munawwarah. Ahlullah, ada di kalangan ahlullah, artinya keluarga Allah itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Yakhla'u na'laih, mereka melepaskan kedua kakinya inda dukhulil Madinah. Ketika dia mau masuk kota Madinah, sendalnya dilepas. La yasiru illa hafiyan, dia tidak berani berjalan kecuali nyeker. Ta'ziman li nabiyina Muhammadin, karena membesarkan karena Nabi ada di bawah tanah. Jadi kalau orang-orang yang adabnya semacam ini kemudian ilmunya tinggi, itu bukan cuma karena belajar. Adabnya yang mendongkrak ketinggian ilmu pengetahuan. Nah, kita diajarkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita tidak sejalan. Harus sekolahnya di sini, harus yang ini, nanti sekolahnya ini kamu. Itu kita tidak seperti itu cara berpikir kita dalam mengajarkan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu tidak berorientasi secara komersial atau berorientasi yang materialistis, tidak seperti itu. Jadi pentingnya adab itu juga akan mempengaruhi itu tadi, keberkahan ilmu. Pak Kiai, Allah kan juga kemudian meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, kadang tuh saya berpikir gini, aduh, saya aja ilmunya juga masih fakir, jauh banget. Tapi setidaknya saya berusaha untuk mendidik diri untuk senantiasa terus belajar. Yang seperti apa ya dalam versinya Allah tuh orang-orang yang berilmu ini kemudian diangkat derajatnya? Apakah seperti kita-kita yang masih, ya Allah, kita masih merintis, masih merangkak dan berdarah-darah ini juga insya Allah juga akan Allah berikan jaminan itu, Pak Kiai? Iya. Jadi ada beberapa kriteria itu. Kalau ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah itu dengan ilmu. Pertama, ya memberi maaf dan mengampuni orang yang salah. Masya Allah. Itu juga bagian. Kemudian bersodakoh ketika ya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Ya. Dan merendahkan diri. Ma tawadhu'a
illa rafa'allah. Setiap kali orang itu merendahkan dirinya, maka Allah akan naikkan derajatnya. Jadi kalau kita tidak menampilkan apa yang kita asli, artinya kalau kita nilainya 9, kita menampilkannya 5, 6, itu namanya tawadu. Maka justru akan bertambah naik, bertambah naik, bertambah naik. Tapi kalau justru kita 9 menampakkan angka 9 kita, maka kita merasa puas dan kita tidak bisa lagi. Karena anak tangganya sudah diputus oleh kesombongan itu tadi. Oke, jadi seharusnya memang betul istilah bahwa ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Jadi seharusnya orang yang semakin berilmu itu justru harus semakin tawadhu ya Pak? Iya betul, semakin turun. Itu itu pendidikan tentang padi itu rasional banget itu. Ya. Nunduk, dia berisi. Yang tidak berisi pasti tegak. Gitu. Oke, nah misalnya bagaimana kemudian kita melihat fenomena orang yang seolah merasa paling tahu, seolah merasa paling bisa, sehingga dia punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Nah ini kan juga, apalagi di era media sosial kita bisa melihat berbagai macam konten yang luar biasa ya Pak Kiai ya. Ada yang merasa lebih tahu, lebih pinter, sehingga nanti ujungnya malah merendahkan orang lain. Ini bukan malah berilmu ya sebenarnya seperti ini ya. Iya, jadi benar itu kembali kepada pepadah itu. Kalau dia bobotnya berat, maka dia semakin menunduk, udah pasti itu ukurannya. Pasti itu ya. Udah pasti ukurannya. Jadi kalau kita kasus-kasus politik ya, contohnya kasus-kasus politik, maka pengamat politik itu banyak yang berpendapat tentang ini, pendapat tentang itu. Dan yang satu dengan ini punya analisa dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan ukuran bahwa mereka itulah orang yang terpandai. Iya. Bisa jadi itu yang diem, yang di kampus, yang ngajar, yang lurus. Kalau kita datang ke rumahnya kita tanya, nah baru dia keluar aslinya bahwa dia emas gitu. Oke. Nah, itu ukurannya memang begitu. Ukurannya itu ya, bukan dari banyak atau tidak yang mungkin bicara. Nah, bukan. Ya, Pak Kiai. Pak Kiai terakhir sebagai closing, apa kemudian hubungan antara adab, ilmu dan iman Pak Kiai yang kemudian dijelaskan dalam Quran? Ya, jadi memang adab, ilmu dan amal itu aplikasinya itu harus bersamaan. Jadi ilmu yang mendasari pribadi dia dengan Tuhan dan masyarakat, kemudian dengan dia punya beradab, maka ilmu dia bisa mengetahui mana yang bagus dan yang jelek. Kemudian dia amal, maka ukurannya tidaklah alim seseorang itu kalau tidak mengamalkan apa yang dia punya. Masya Allah, kuncinya di situ. Enggak alim kalau dia tidak mengamalkannya. Jadi kalau dia hanya sekedar menuntut ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan, itu bukan orang alim. Bukan orang alim. Bukan. Nah, itu kan predikat yang kita mau capai ya Pak. Ya. Alimnya itu yang kita ingin raih. Jadi memang memaksa diri untuk mengamalkan dong Pak Kiai ya. Betul. Masya Allah. Dia terdepan dalam mengamalkan. Aduh. Dan terdepan dalam memberi contoh. Masya Allah. Nah ini dimulai dengan menyaksikan dan mengkaji di Gapai Kemuliaan. Harapannya Pak Kiai kita termasuk orang yang alim ya. Amin, amin. Kita bisa mengamalkan. Alimah. Alim-alimah. Bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai terima kasih. Baik. Jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa. Banyak penerangan, banyak hal-hal yang juga sangat insightful. Jadi mudah-mudahan kita semua itu tadi ya bisa tidak hanya sekedar kemudian bersemangat dalam menuntut ilmu, tapi juga mengamalkannya itu juga harus jadi amunisi kita dalam keseharian luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.